Oke, salam semuanya anak-anak, selamat pagi. Di sini Bapak akan mengajar pada pagi hari ini, di mana kita harus mengetahui ah, apa sih dosa itu. Nah, tapi sebelumnya Bapak mau perkenalkan nama dulu, perkenalkan nama Bapak Rahman Nata. Nah, jadi di sini Bapak akan mengajar beberapa arti apa itu dosa. Tetapi sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Oke, mari kita semuanya berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau belajar Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan kau menyertai kami sepanjang hari ini agar pembelajaran kami berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Ya. Amin. Oke. Nah, di sini Bapak akan share eh, pembahasan kita. Nah, ya, ada yang bisa baca nggak apa judul pembahasan kita pada pagi hari ini? Ya, coba kamu, ya, sikap hidup yang benar terhadap dosa. Nah, anak-anak semua pasti pada tahu kan, eh, apa sih sikap hidup yang benar itu? Seperti apa sih sikap hidup yang benar itu? Nah, mungkin dari beberapa anak-anak penasaran nih, apa sih sebenarnya sikap hidup yang benar? Nah, mari kita lihat. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah pengertian konsep dosa dan arti dosa. Lalu, akibat dari dosa itu apa? Dan ada juga tokoh-tokoh Alkitab yang hidup menjauh dari dosa. Terus, cara mengatasi tantangan godaan dosa itu. Oke. Nah, mari kita baca bersama-sama. Anak-anak semuanya ikut membaca arti dosa. Nah, coba kita baca. Apa itu dosa? Dosa ialah kegagalan, keliruan, dan kesalahan, kejahatan, pelanggaran, tidak menaati hukum, kelaliman, dan ketidakadilan. Dosa ialah kejahatan dalam segala bentuknya. Dosa adalah semua tindakan yang mengandung kefasikan atau menentang dan melawan segala rencana dan hukum Allah yang menyebabkan manusia terputus dari rahmat Allah dan Bapa dan Yesus Kristus. Nah, Bapak mau tanya nih sama anak-anak semua. Siapa yang hari ini melakukan dosa? Jujur. Kamu, kamu melakukan dosa nggak pada pagi hari ini? Sebelum berangkat sekolah, berdoa nggak? Atau sebelum berangkat sekolah, nggak salim orang tua, nggak sapa orang tua. Nah, itu nggak boleh. Jadi, anak-anak, dosa ini sangat merusak hidup kita. Nah, jadi Bapak mau nih nanti anak-anak semua belajar untuk pada pagi hari ini tentang dosa. Jadi nanti kalau anak-anak udah ngerti apa itu dosa, pasti anak-anak bakal tidak akan mengikuti dosa itu karena banyak hal yang dilakukan oleh dosa. Nah, jadi pada pagi hari ini Bapak mau semua murid-murid Bapak yang baik-baik ini anak-anak Tuhan. Jadi Bapak berharap anak-anak semua bisa mengikuti dengan baik pelajaran pagi hari ini. Oke, selanjutnya. Nah, selain dari arti dosa, ada juga akibat dari dosa. Coba kamu baca yang pertama apa? Yang pertama, hidup menjadi berantakan. Lalu yang kedua, jauh dari Tuhan. Dan yang ketiga, tidak ada damai sejahtera. Nah, ini salah satu akibat dosa.
yang dilakukan dalam hidup kita. Nah, jadi anak-anak, Bapak juga mau belajar eh, hidup kita itu harus benar di hadapan Tuhan. Kalau kita berbuat dosa, nih seperti ini, kita jauh dari Tuhan, jauh dari teman, jauh dari orang tua, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kawan, terus kita hidup sendiri, kita hidup berantakan, eh, banyak hal yang lain akibat-akibat dosa ini. Bukan hanya ini saja, tapi ada banyak banget dosa akibat dari dosa. Nah, selanjutnya, ya ini dia tokoh-tokoh yang menjauhi dosa. Kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak siapa aja sih tokoh-tokoh yang jauh dari dosa? Coba kamu tahu nggak siapa? Ya, benar. Ayub. Nah, gimana pada saat itu Ayub kan dia seorang gembala. Dia seorang gembala domba. Terus Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Ayub adalah orang percaya, bukan orang jahat. Ayub adalah orang yang saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan adalah landasan kesalehan dan kejujuran Allah. Nah, jadi ini Ayub kan awalnya tuh dia percaya banget sama Tuhan, dia dekat sama Tuhan, tetapi ada suatu hal yang membuat Ayub dia jauh dari Tuhan. Dia membuat kesalahan, dia membuat pelanggaran pada Tuhan. Kenapa? Karena pada saat itu Ayub melakukan hal yang tidak baik, hal yang sangat membuat hati Tuhan itu sakit. Nah, jadi anak-anak semuanya, Bapak mau tuh anak-anak jangan mengikuti hal-hal yang dapat merusak diri kita. Kita harus belajar uh, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sama seperti Ayub ini yang awalnya dia percaya, dia sungguh-sungguh pada Tuhan, dia mau mendengarkan perkataan Tuhan, perintah Tuhan. Tetapi kalau kita, hati kita lemah, kepercayaan kita lemah, dosa itu akan merusak hidup kita. Nah, ada lagi nih, anak-anak, tokoh, satu tokoh yang jauh dari Tuhan. Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Nih, coba kita lihat. Ya, Yusuf. Yusuf. Nah, cerita kehidupan Yusuf dapat ditemukan dalam bagian kitab Kejadian 37 ayat 2 sampai 50 ayat 26. Nah, kisah hidup Yusuf ini yang terdapat dalam kitab Kejadian dimulai pada pasal 30. Dalam perjalanan hidupnya, Yusuf mengalami berbagai kesulitan dan tantangan, namun dia tetap memilih untuk setia dan takut akan Tuhan. Nah, pada saat itu Yusuf dia banyak sekali rintangan, banyak sekali masalah yang dihadapinya. Nah, tetapi dia masih percaya dengan Tuhan, masih dekat dengan Tuhan. Nah, kita harus belajar dari Yusuf ini, di mana Yusuf yang awalnya disuruh menjauh dari Tuhan, melakukan hal-hal dosa yang membuat hidupnya hancur, tetapi Yusuf masih tetap percaya bahwa dia uh, tidak akan mau merusak dirinya, tapi dia lebih percaya pada Tuhan. Nah, selanjutnya, nih ada beberapa cara mengatasi dosa. Yang pertama, kita baca
Yang pertama itu kita harus berdoa. Iya, kita harus berdoa. Nah, Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya untuk berdoa agar tidak jauh dalam pencobaan. Nah, tadi Bapak di awal udah bilang nih, siapa yang datang ke sekolah tidak berdoa. Nah, itu salah satu yang tidak disukai Tuhan kalau tidak berdoa. Nah, Tuhan sudah mengatakan bahwa doa itu sangat penting, penting dalam hidup kita untuk berdoa, untuk keselamatan kita, dalam kita menjalani hari-hari kita, sekolah kita. Lalu selanjutnya yang kedua itu membaca Alkitab. Siapa yang di sini nggak baca Alkitab? Ayo ngaku. Nah, jadi murid-murid, anak-anak semua, kita harus selain berdoa, kita harus baca Alkitab. Sebab Tuhan itu adalah pita bagi kita. Sebab Tuhanlah yang dapat memimpin kita berjalan di jalan kebenaran. Nah, dalam Alkitab kita banyak belajar tentang kebenaran, tentang mujizat-mujizat. Nah, kita harus baca Alkitab ini untuk keselamatan kita. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu adalah komunitas yang baik. Komunitas yang baik. Kita harus memiliki komunitas yang baik, pergaulan yang baik. Kan di sekolah kita sudah diajarkan tentang etika, tentang perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, jadi Bapak mau kita harus memiliki komunitas yang baik. Mau itu di sekolah, maupun itu di rumah, maupun itu di mana saja, di gereja, maupun di mana saja. Nah, kita harus memiliki komunitas yang baik. Nah, selanjutnya, ya oke, sudah habis. Jadi, nah, kesimpulan pada pagi hari ini, dari yang telah kita lihat dan kita dengar pengertian dosa, apa sih itu dosa? Dan kita sudah belajar apa itu dosa. Kita sebagai anak Tuhan mestinya harus bertobat, meninggalkan hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Karena kalau kita tidak bertobat, maka kita sendiri yang akan menerima konsekuensinya. Bahkan hidup kita saja tidak ada damai sejahtera. Jangan sampai kita menjauh dengan Tuhan, sebab dialah Yesus juru selamat kita yang menebus kita dari dosa. Maka teruslah tekun dan berdoa, baca Alkitab, masuk dalam komunitas yang rohani yang baik dan berdoa. Oke, jadi cukup sampai sini pembahasan kita pada pagi hari ini anak-anak. Apakah dari pembahasan pada pagi hari ini semuanya mengerti? Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, sungguh baik dalam hidup kami. Kami sudah belajar Tuhan berbagai hal tentang dosa, arti dosa Tuhan Yesus, dan berbagai macam akibat dari dosa Tuhan. Biarlah dari pembahasan hari ini kami dapat belajar, kami dapat mengubah diri kami menjadi lebih baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai belajar pada pagi hari ini. Kami mau pulang. Kau tuntun kami dalam perjalanan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Ya. Amin.